Menguatkan saya hanya ingin jangan sampai ada korban-korban lagi. Sudah cukup berhenti di saya. Dan yang baru itu juga diperlakukan tidak manusiawi. Itu yang membuat saya marah. Ada. Sudah tayang di televisi sepertinya ya. Dicek saja. Saya kemarin juga kaget, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma nonton di televisi. Karena saya melihat perempuan bernama Zina Zalim speak up juga dengan kejadian sama, dengan pengalaman yang sama seperti saya, cuman hanya waktu nikahnya aja yang berbeda gitu loh. Dengan suami yang sama, dengan kejadian dengan sama juga. Itu melampiaskan nafsunya. Saya kira memang ini harus kita pastikan bahwa orang-orang ini tidak layak menyandang sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini harus diberitakan dan harusnya polisi bertindak. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Butapan Ritalupi Kabupaten Bulukumba. Masih ingat dengan salah seorang Habib Ali bin Jindania, di mana Habib ini kerap membangun narasi-narasi pengukuhan terhadap identitasnya dan tenarlah ceramah di mana-mana. Tapi di luar daripada itu semua, ternyata oknum Habib ini juga bermain-main dengan banyak perempuan. Dalam artian Habib ini sepertinya menjadikan perempuan ini hanya sebagai pemuas nafsu belaka, karena kemudian dia nikahi dan hampir tidak ada tanggung jawab yang diberikan sebagai seorang suami. Bahkan kalau kita mendengar pengakuan yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang dinikahi, termasuk salah satunya adalah artis yaitu Seda Zalim, itu sangat memprihatinkan. Dan lagi-lagi bahwa oknum Baklawi ini memang orang-orang yang patut dicurigai nasabnya, karena kalau cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berperilaku seperti ini. Nah, coba kita melihat seperti apa pengakuan dari dari Seda Zalim, termasuk perempuan yang ternyata dinikahi oleh Habib Ali ini. Dan menurut Seda Zalim itu tidak saja 1-2 orang perempuan, tapi bisa jadi puluhan. Nah, ini harus di-blow up. Ternyata sakitnya luar biasa ya, tapi karena air mata yang menetes itu tidak berwarna, jadi mungkin orang melihatnya tuh ya sekedarnya aja gitu, nggak terlalu berat. Padahal hantaman mental ini berat sekali buat saya. Ya, masih dalam proses perawatan ya, masih dalam perawatan psikiater. Apa yang saya dapatkan, insight apa yang saya dapatkan dari Ustadz Dery itu pastinya apa ya, saya harus kuat ya, saya harus bertahan dengan langkah yang saya ambil, karena ini sudah masuk dalam ranah hukum dan Ustadz Dery sudah menguatkan. Saya hanya ingin jangan sampai ada korban-korban lagi. Sudah cukup berhenti di saya. Jangan sampai oknum seperti ini merendahkan harkat martabat wanita. Dan yang saya dapat insight kedua dari Ustadz Dery adalah ternyata doa saya tembus ke langit. Saya berdoa dari dulu sama Allah, ya Allah, tunjukkan keadilanmu. Tunjukkan mana yang hak, mana yang batil di hadapan banyak orang. Dan sekarang di hadapan jutaan banyak orang, Allah tunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Doa saya sebagai istri tembus ke langit. Itu insight yang saya dapat dari Ustadz Dery, bahwa doa orang yang terzolimi itu tidak ada tabir. Dan betul apa yang dikatakan Ustadz Dery. Hanya sekarang bagaimana caranya saya bisa bertahan, saya bisa survive. Dan kalau tadi Ustadz Dery nanya apa alasannya berpisah segala macam, itu ranah pribadi ya. Yang pasti alasan dia membuang saya bukan karena
kembali ke yang pertama, tapi karena ada korban baru. Dan yang baru itu juga diperlakukan tidak manusiawi. Itu yang membuat saya marah. Ada. Sudah tayang di televisi sepertinya ya. Dicek saja. Saya kemarin juga kaget, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma nonton di televisi. Ternyata setelah saya ada lagi korban yang baru. Nah, inilah kenapa saya speak up. Saya speak up bukan berarti mengumbar aib atau apapun itu, tapi saya hanya ingin ini jadi lahan dakwah saya ya Ustadz ya, agar oknum seperti ini tidak lagi menindas kaum perempuan. Tidak ada lagi korban-korban lain, cukup berhenti di saya. Itulah tujuan saya untuk speak up. Saya kurang tahu ya, saya cuma nonton di TV sepintas gitu, saya shock, saya kaget. Ternyata belum jera juga gitu. Itu yang makin menguatkan saya untuk melanjutkan ini secara hukum. Wallahu alam. Apa kata Allah saja nanti. Gitu. Dan kalau ditanya tadi Ustadz Dery tadi sempat nanya kenapa Zeda mau sama dia. Gitu kan. Kalau saya sih pertama jelas saya mau dengan dia karena untuk menjaga kesucian diri. Untuk menjaga marwah saya sebagai perempuan. Bagaimana caranya ya dengan menikah, itu pertama. Kedua, tujuannya adalah agar saya bisa dididik ke agama yang lebih baik ya, karena saya melihat dia berdakwah, berceramah kemana-mana. Yang saya incar dari dia itu adalah ilmu agamanya. Karena saya dalam proses hijrah, ini saksi saya, manajer saya, tahu bagaimana proses hijrah saya. Kemudian yang ketiga, kenapa saya mau menerima dia? Karena anak saya perempuan butuh figur ayah. Itulah alasan saya menerima dia. Dan yang keempat, alasan terakhir adalah saya mempertahankan hubungan dengan dia dulu. Karena saya berpikir dia pahamlah ilmu poligami. Pemirsa, belum selesai kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami mantan presenter Zeda Salim yang diduga dilakukan suami sirinya Habib Ali bin Jindan. Kini muncul wanita lain yang mengaku juga menjadi istri siri dari Habib Ali. Ya, perempuan bernama Angel itu mengaku pernah menikah dengan Habib Ali bin Jindan pada Juni tahun 2022 lalu. Namun sayang, usia pernikahan mereka hanya bertahan 3 bulan saja sampai dengan Oktober 2022. Lantas apa yang membuat Angel baru berani buka suara sekarang ini? Karena saya melihat perempuan bernama Zeda Salim speak up juga dengan kejadian sama, dengan pengalaman yang sama seperti saya, cuman hanya waktu nikahnya aja yang berbeda gitu loh. Dengan suami yang sama, dengan kejadian dengan sama juga. Tahun 2022 bulan Juni ya. Sampai September kalau Oktober. Karena yang terakhir itu pas ketemu itu sekitar September, kalau Oktober akhir. September akhir sekitar ya itu. Cuma dipaksa suruh tanda tangan aja tanpa saya boleh meminta buktinya. Bukti surat itu gitu. Nggak boleh. Saya hanya boleh tanda tangan aja, udah setelah itu nggak boleh namanya ada bukti apapun dari dia. Dalam wawancara eksklusif dengan tim Gospot, sebelumnya Angel mengaku kalau dirinya dinikahi Habib Ali bin Jindan hanya melalui telepon. Selama terikat pernikahan tersebut, Angel juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak diperbolehkan untuk mempunyai anak dari pernikahannya dengan suami sirinya itu. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh kedua perempuan yang merupakan korban dari Habib Ali ini harus di blow up ke permukaan, bahwa memang yang namanya oknum habaib yang satu ini tidak saja ngidul ke sana kemari mau memprovokasi umat untuk mencintai dirinya selaku surat Rasulullah, tetapi juga menjadikan perempuan-perempuan Indonesia sebagai korbannya untuk melampiaskan nafsunya. Saya kira memang ini harus kita pastikan bahwa orang-orang ini tidak layak menyandang sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini harus diberitakan dan harusnya polisi bertindak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.